Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyiral muslimin muslimat, sahabat Kemenag yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, di hari yang cerah ini, di Ramadan yang dimuliakan Allah, saya akan memberikan bagaimana caranya kita mendapatkan kasih dan rahmatnya Allah. Kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan 4 perkara. Yang pertama, yuk kita bersama-sama meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih iman itu? Nah, iman itu katakannya Rasulullah SAW, yaitu al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Dan iman itu apa katakannya Rasul? Diketahuinya oleh hati. Jadi masalah iman itu hanya hati kita dan Allah saja yang tahu. Makanya kita melaksanakan ibadah saum ini karena kita iman kepada Allah. Disebutkan juga dalam suratul Baqarah ayat 183. Dari kata yang pertama, Allah mengajak hanya orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Di sini menandakan bahwa hanya orang yang beriman sama Allah diperintahkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Dengan melaksanakan ibadah puasa, Allah akan memberikan ketakwaannya lebih meningkat. Masya Allah, tabarakallah. Makanya inilah orang yang beriman yang akan menjadi pilihan Allah. Orang yang beriman pasti berdinullah, dinul Islam. Tapi orang Islam belum tentu orang yang beriman. Kenapa? Karena masih banyak orang yang mengaku dirinya agamanya Islam, tapi tidak melaksanakan kewajiban dalam menunaikan rukun-rukun Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita diberikan iman kepada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah niatkan. Niatkan apa? Niatkan segala amalan kita hanya untuk Allah. Niatkan karena Allah. Makanya dalam usul fiqh pun disebutkan al-umuru bimaqasidiha. Setiap amar, setiap perintah itu apa? Niatkan, dimaksudkan dengan baik, karena Allah. Itu. Yang ketiga, kita mengamalkan sesuatu hal karena iman dengan niat. Tentu yang ketiga dengan ilmunya. Kita harus tahu amal-amalan kita yang kita amalkan, ya saumnya, ya hajinya, yang sodakohnya dan sebagainya. Harus tahu ilmunya. Makanya ada sedikit dari kutipan bahwa orang yang berilmu pengetahuan insya Allah dengan tahu ilmunya kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakuluman bil khairi ilmin ya'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, fakuluman, maka setiap orang yang beramal tapi tidak tahu ilmunya, mardud la tuqbalu, sama Allah setiap amalannya tidak akan Allah terima, la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan amalan-amalan kita yang sudah kita kerjakan tentu saja dengan tahu ilmunya. Yang selanjutnya kita kerjakan amalan kita tentu saja dengan mukhlishina lahuddin, ikhlas dengan menegakkan agama Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikhlas ini mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan, apalagi tentang ibadah, hanya Allah, hanya untuk Allah, hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan menuju ikhlas ini sulit, susah, tapi mudah-mudahan kita bisa
kita bisa mengamalkannya, yang mudah-mudahan Allah terima menjadi amal soleh kita, keikhlasan kita karena Allah. Amin ya robbal alamin. Sahabat Kemenag yang dimuliakan Allah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya menasihati diri, kebenaran milik Allah, kesalahan adalah kebodohan saya. Wallahu bishawab, wallahu muwaffiq, la atuwamil thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.